Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, apa kabar kalian semuanya? Jumpa lagi dengan Ibu Mila hari ini. Semoga kalian sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadis kelas 3. Tetapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Yuk kita angkat kedua tangan kita tundukkan kepala. Dan kalian duduk yang rapi ya. Yuk kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba. Aku rela Allah Tuhanku. Wabil islami dina. Islam agamaku. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Muhammad menjadi nabi dan rasulku. Wabil Qur'ani imama, Al-Quran menjadi pedomanku. Wabil Ka'bati kiblatan, Ka'bah menjadi kiblatku. Wabil mu'minina ikhwana, dan orang-orang beriman saudaraku. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah kepadaku kecerdasan. Rabbi yassir wala tu'assir. Ya arhamar rahimin. Ya Allah, lengkapilah dengan kebaikan. Hanya Engkaulah ya Allah yang maha penyayang. Amin. Hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadis kelas 3. Bab yang kedua yaitu surah At-Takasur. Nah, sekarang kita akan mempelajari surah At-Takasur pelajaran kedua. Nanti Ibu akan dibantu media boneka tangan, tapi setelah Ibu membaca ayat selesai ya. Kita mulai dengan ayat yang pertama. Ibu bacakan, kalian dengarkan ya. Nah, bagi kalian yang sudah memiliki buku paket Al-Quran Hadis, silahkan bukunya dibuka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Ayat yang keempat. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui. Ayat yang kelima. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak, sekiranya mengetahui dengan pasti. Ayat yang keenam. La tarawunnal jahim. Niscaya kamu benar-benar melihat neraka jahim. Tsumma la tarawunnaha ainal yaqin. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tsumma latus alunna yauma idzin anin na'im. Diulang lagi ya. Ayat yang ke-8. Tsumma latus alunna yauma idzin anin na'im. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia. Sekarang kita sudah selesai membaca surah At-Takasur ayat 1 sampai 8. Nah, untuk itu Ibu akan menjelaskan surah At-Takasur ini ayat 1 sampai 8 dibantu dengan media boneka tangan. Ibu akan perkenalkan di sini. Di sini ada, bentar ya, Ibu pakai dulu ya. Nah, Ibu perkenalkan dulu ya. Di sini ada yang ini, yang biru ini namanya Dita.
Sedangkan yang warna pink namanya Mika. Nah, anak-anakku sekalian, surah At-Takasur menempati urutan yang ke-102 dalam Al-Quran, terdiri dari 114 surat. At-Takasur artinya bermegah-megahan. Surah At-Takasur berjumlah 8 ayat. Tadi kalian sudah baca ya, ayat 1 sampai ayat 8. Surah At-Takasur diturunkan di kota Mekah, namanya surah Makkiyah. Kemudian surah At-Takasur diturunkan setelah surat Al-Kautsar. Surah At-Takasur diambil dari ayat yang pertama, yang artinya bermegah-megahan. Kemudian kenapa diturunkan surah At-Takasur? Apa asbabun nuzulnya? Tahu nggak apa asbabun nuzul? Yaitu asbabun nuzul itu adalah sebab diturunkannya surat At-Takasur diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena ada sebabnya, yaitu pada waktu itu ada 2 kelompok, ada Bani Haris dan Bani Harisah, yang mereka itu berlomba-lomba dalam bermegah-megahan sehingga mereka sampai melalaikan akhirat. Mereka hanya mengejar duniawi, melalaikan perintah Allah. Oleh karena itu, Allah menurunkan surah At-Takasur sebagai peringatan kepada mereka yang hanya memikirkan duniawi. Mengejar duniawi tapi melupakan akhirat. Ayo Dita, sudah tahu kan tadi? Ibu sudah terangkan ya kenapa surah At-Takasur itu diturunkan? Iya Bu Guru, aku tadi sudah dengar Bu Guru menjelaskan. Bagus, sekarang kalian dengarkan lagi. Nah, tadi kita sudah membaca surah At-Takasur ayat 1 sampai 8. Nah, surah At-Takasur termasuk juga surah Makkiyah. Ayo Mika, surah At-Takasur termasuk surah apa? Makkiyah Bu Guru. Bagus. Surah At-Takasur termasuk surah Makkiyah karena turunnya di kota Mekah. Hikmah surah At-Takasur, apa hikmahnya? Apa saja hikmahnya? 1. Hikmahnya bahwa manusia dilarang untuk bermegah-megahan. Yang kedua, jangan hanya mengejar duniawi, tapi akhirat juga harus dikejar. 3. Harta hendaknya kita gunakan untuk jalan menuju akhirat. Yang keempat, bahwa harta itu tidak akan dibawa mati. Nah, jadi ingat ya, harta tidak dibawa mati ya, Dita dan Mika ya. Kemudian yang kelima, bahwa manusia pasti mati. Tidak mungkin kekal abadi, yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, bahwa semua harta yang kita miliki nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena harta tidak dibawa mati, jadi jangan sampai kita ngoyo mencari harta terus tanpa melupakan akhirat. Kita punya uang banyak, punya mobil bagus. Apakah uang dan mobil yang bagus itu ikut dikubur bersama kita? Tentu tidak. Harta yang kita miliki tidak akan dibawa mati dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Yang punya rumah mewah, uang banyak, mobil bagus, kemudian pertanyaannya pun akan semakin banyak. Digunakan untuk apa saja rumah dan mobil yang bagus tersebut. Jadi yang tidak mempunyai apa-apa, pertanyaannya tentu di akhirat nanti tidak sebanyak yang mempunyai rumah dan mobil, akan semakin sedikit. Sebaiknya kita sebagai manusia yang hanya dititipi oleh Allah harta, uang yang banyak, kita harus belajar menggunakannya untuk apa? Untuk mengejar akhirat, jangan hanya mengejar duniawi saja. Nah, Mika dan Dita, bagaimana penjelasan Ibu tadi? Kalian sudah paham apa belum? Sekarang coba Ibu tanya Dita,
surah At-Takasur ada berapa ayat, Tita? Ada 8 ayat, Bu Guru. Ada 8 ayat, Bu Guru. Bagus, coba Mika. Surah At-Takasur termasuk surah apa, Mika? Surah Makkiyah, Bu Guru. Bagus, Tita dan Mika sudah tahu. Kemudian surah At-Takasur diturunkan itu ada sebabnya. Siapa yang tahu? Dita apa Mika yang tahu? Saya, Bu Guru. Di situ disebabkan ada 2 kelompok yang berlomba-lomba mengumpulkan harta yang banyak. 2 kelompok itu namanya siapa ya, Bu Guru? Aku lupa, kalau nggak salah Bani Haris. Satu lagi saya, Bu Guru. Ayo, siapa? Dita? Bani Harisa, Bu Guru. Iya, bagus. Ada 2 kelompok. Allah turunkan surah At-Takasur, ada 2 kelompok yang berlomba-lomba mengumpulkan harta yang banyak, tetapi mereka melupakan akhirat. Nah, kiranya Ibu sudah cukup sekian dulu ya menjelaskan. Dita dan Mika sudah paham belum? Sudah, Bu Guru, tapi belum semuanya bisa. Nggak apa-apa deh, yang penting hari ini kita sudah selesai belajarnya, dan nanti apabila kalian ingin memahaminya lebih banyak lagi, silakan kalian baca di buku paket yang sudah kalian miliki. Nah, anak-anakku sekalian, pelajaran kita sudah selesai hari ini. Nah, bagaimana Mika dan Dita? Kita selesaikan ya, kita akhiri pelajaran kita ini ya. Iya, Bu Guru. Nanti aku akan belajar lagi kalau ingin mengetahui lebih banyak lagi, Bu Guru, surah At-Takasur. Ya, bagus. Nah, kiranya kita pamit ya, Mika dan Dita. Kita akhiri pelajaran kita ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yuk, kita pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.